Bagaimana kalau keesokan harinya kita membawa seekor anjing agar para kiai dan para santrinya itu takut serta jijik ketika kita membawa seekor anjing? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up guys? Oke, kali ini gue akan ceritakan satu kisah kepada kalian, di mana ada sebuah pondok pesantren yang sangat keras menolak kedatangan para penjajah Belanda. Di mana hal itu tentunya membuat khawatir kepada para penjajah, karena mereka ingin cepat-cepat menguasai daerah yang berada di tempat pondok pesantren tersebut. Singkat cerita, mendengar hal itu tentunya para penjajah Belanda itu merasa kebingungan bagaimana caranya mereka agar bisa masuk ke lingkungan pondok pesantren itu, ya. Kemudian pada suatu hari para penjajah Belanda membawa seekor anjing. Untuk apa? Untuk mengganggu suasana dan fokus beribadah para kiai di sana. Namun singkat cerita, apa yang terjadi? Para penjajah Belanda itu pun kaget dan heran. Karena apa? Respon para kiai berbeda. Dikira para kiai yang ada di sana akan merasa jijik dan takut ketika dibawakan seekor anjing ke sana. Namun para kiai malah menggendong anjing tersebut, ya, dan memperlakukan anjing tersebut seperti raja. Dan tentunya, ya, melihat hal ini para santri dan para penjajah Belanda itu pun kaget dan heran. Kenapa seorang kiai melakukan hal itu? Nah, seperti itu singkatnya. Namun, oke, ya, tanpa buang waktu lagi, kita langsung saja menuju ceritanya. Let's go. Alkisah, pada saat zaman penjajahan, ada sebuah pondok pesantren yang sangat menolak kedatangan para penjajah Belanda, di mana ia memiliki seorang kiai yang sangat tersohor dan sangat dihormati oleh para santri dan para masyarakat di sana. Apa yang beliau katakan selalu didengarkan dan selalu diikuti oleh para santri dan para pengikut beliau. Kemudian hal itu pun membuat bingung para penjajah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diberikan agar para santri dan para masyarakat serta para kiai itu tidak melakukan perlawanan terhadap mereka dan mau menerima kedatangan mereka? Hal itu pun membuat para penjajah berpikir keras. Bagaimana cara ia bisa masuk ke lingkungan kawasan pondok pesantren itu? Tentunya para penjajah pulang, karena di hari pertama dia gagal karena melihat respon dari para kiai, para santri dan para masyarakat seperti itu. Para penjajah pun pulang, ya, dan menyusun strategi bagaimana cara mereka bisa masuk ke lingkungan pondok pesantren. Nah, mereka pun pulang, kemudian mereka berdiskusi tentang cara bagaimana mereka bisa masuk ke sana. Kemudian, ya, beberapa waktu kemudian, salah satu di antara mereka mengusulkan seperti ini. Bagaimana kalau keesokan harinya kita membawa seekor anjing agar para kiai dan para santrinya itu takut serta jijik ketika kita membawa seekor anjing. Nah, tentunya pimpinan dari sang penjajah ini pun menerima hal itu karena logis, ya. Karena kita tahu bahwasanya anjing itu mengandung najis mughalazah, ya. Nah, dengan hal itu kemudian keesokan harinya para penjajah pun datang ke pondok pesantren dengan tujuan untuk berunding, namun sambil membawa seekor anjing. Nah, tentunya para santri dan para masyarakat yang melihat hal ini juga heran.
Kok ini para penjajah membawa seekor anjing, bukan membawa sebuah pedang ya gitu dan lain sebagainya, dan seperti senjata tajam dan lainnya ya teman-teman ya. Tapi ini membawa seekor anjing. Nah, kemudian beberapa menit kemudian sang penjajah pun sampai di kediaman sang kiai. Nah, dengan membawa seekor anjing. Namun sang penjajah ini ya malah heran dan terkejut ya melihat respon sang kiai. Dikiranya sang kiai ini akan takut dan menghindar ya dari mereka. Namun apa yang terjadi? Sang kiai pun langsung mengambil seekor anjing itu ya dan menggendong dia seperti rajanya ya, seperti selayaknya raja, dan didudukkan di tempat duduk beliau. Nah, kemudian hal ini pun membuat heran ya bagi para santri, masyarakat, dan khususnya para Belanda juga. Ini kok kiai ya kok nggak mikir, katanya gitu ya, nggak mikir kok bisa menggendong sebuah anjing yang jelas-jelas ya najis mughalazah. Nah ya, mereka yang melihat hal itu tentunya bertanya-tanya ya. Namun sang kiai yang mengetahui ya maksud dan tujuannya, ya tentu senyum-senyum aja ya. Ya, kita sudah tahu bagaimana akhlak dan sifat sang kiai ya yang mempunyai keilmuan yang sangat tinggi. Nah, sang kiai pun tersenyum dengan hal itu karena sang kiai sudah tahu ya apa maksud tujuan dari para penjajah Belanda ini. Nah, para penjajah pun kesal karena yang tadinya kenapa mereka membawa seekor anjing ke kediaman sang kiai itu gagal ya, karena tujuannya gini ya, para penjajah Belanda membawa seekor anjing untuk mengganggu konsentrasi sang kiai dalam beribadah. Namun ya, mereka tidak mengira bahwasanya respon sang kiai seperti itu. Akhirnya mereka gagal ya dan kembali pulang ya tanpa membawa hasil. Mereka pun pulang ya. Kemudian sang kiai pun tersenyum ya. Nah, kemudian ada salah satu santri yang menemui sang kiai karena kebetulan sang santri ini melihat secara nyata bagaimana sang kiai membawa seekor anjing ya, menggendong anjing dan meletakkan anjing tersebut ke tempat duduk sang kiai ya. Kemudian sang santri ini bertanya, "Wahai Yai, kenapa engkau membawa seekor anjing padahal anjing tersebut mengandung najis mughalazah ya?" Kemudian sang kiai menjelaskan kepada santri ini kan hanya sekedar najis mughalazah yang bisa kita sucikan. Namun para penjajah datang kepada kita itu tujuannya untuk menghancurkan ya, serta memberikan hal-hal yang tidak kita inginkan, bahkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga keadaan kita di sini menjadi kacau balau. Sedangkan agama ya menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus ambil tindakan yang mudaratnya lebih kecil ya, namun tidak termasuk maksiat ya. Dan anjing ini hanya mengandung najis mughalazah, jadi dan mudaratnya lebih kecil daripada apa yang mereka akan timbulkan. Nah, seperti itu guys ceritanya ya. Masya Allah ya. Mendengar cerita ini tentunya kita berpikir ya, bagaimana kondisi yang sesempit itu, kondisi yang dialami oleh kiai itu. Kemudian beliau langsung bisa berpikir ya dan mengambil tindakan yang wow menurut kita ya. Begitulah sang kiai ya. Tentunya sudah mengetahui bahkan meraba-raba apa yang terjadi ke depannya. Karena kita tahu bahwa kiai itu ya salah satu ataupun pengganti para nabi. Nah, sehingga ya hal-hal tersebut mungkin hal yang wajar kita ketahui, bahkan hal-hal yang wajar akan terjadi ya jikalau ada seorang kiai
ada seorang kiai yang mengalami hal tersebut. Kemudian apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama tentunya kita harus mengambil tindakan ataupun sesuatu yang mudaratnya lebih kecil, ya, apapun itu, tetapi tidak termasuk maksiat, ya. Apapun itu kita harus mengambilnya yang jelas-jelas mudaratnya lebih kecil, walaupun hal itu, ya, mengandung sesuatu yang dapat memberikan dampak kepada kita, namun tidak besar ataupun maksiat kepada Allah, gitu. Oke teman-teman, itu saja ya kisah hari ini. Semoga kisah ini memberikan gambaran kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan baik, tentunya dengan belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.